tidak gampang berubah gitu ya, dan efisien tentunya. Jadi ini mungkin, saya mungkin akan share sedikit dari, area yang saya pelajari, kemudian nanti saya akan bicara macam-macam, mulai data analitik, AI, blockchain, karena, lebih baik kita akan lebih banyak nanti diskusi ya, diskusi, terutama berkaitan, selama ini justru pengalaman yang saya dapat adalah, bukan di dunia akademisi, pengalaman saya lebih banyak dengan, government dan industri, di mana, apa yang mereka pikirkan dengan namanya, ketahanan, bisnis dalam konteks saya ya, atau ketahanan operation dari suatu perusahaan, ketahanan strategi dan lain sebagainya itu adalah suatu hal yang, krusial ya, dengan menggunakan teknologi. Saya mau share screen, tapi saya nggak tahu cara share. Iya. Sebentar ya. Mbak. Di mana ya? Sama ini, di bagian berbagi mungkin, Prof. Oh, iya. Ini kelihatan ya? Oh ya. Ya, Ya sudah kelihatan ya. jelas. Sudah jelas Oke. ya. Ini slide-nya nanti saya akan, ini full screen ya? Belum. Belum full screen ya? Betul. Sebentar, gimana saya supaya full screen? Oh, ini enggak full screen ya? Enggak ya? Oh, berarti saya salah sharing screen berarti. Saya harus giniin dulu. Berarti kalau di sini tuh, lucunya kita harus full screen dulu, dari full screen-nya kita sharing, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, apakah sudah full screen? Yang di-sharing apa ya? Saya bingung artinya. Sama ini. Atau ini aja lah, yang saya sharing ini aja, screen aja. Oke lah, screen ya, kelihatan semuanya screen ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, ini lebih aman nih. Nah, kelihatan ya segini ya? Oke. Ya, nah ini kelihatan. Full screen ya. Oke. Tapi saya lihat rekan-rekan dan Bu Levi itu ada di sebelah sini, layarnya di sini, jadi saya bingung juga. Iya. Jadi, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, rekan-rekan dan Bu Levi. Saya Andrea Lamsyah, saya sebut diri saya itu data scientist dan juga blockchain inovator, karena ini dua area yang saya tekunin ya selama ini. Dan kebetulan kemarin baru dapat professorship, bidang professorship saya itu adalah digital business strategy. Jadi, saya gunakan teknologi untuk, strategi yang berhubungan dengan digital business. Bukan berarti, selesai di bisnis ya, karena bisnis seperti saya bilang tadi itu berurusan dengan masyarakat ya. Masyarakat itu biasanya berurusan dengan policy, berurusan dengan, konsensus, berurusan dengan segala mekanisme dan kompleksitas yang terjadi di masyarakat. Jadi gimana kita gunakan teknologi untuk melakukan, contohnya personalisasi, untuk melakukan prediksi, untuk melakukan optimasi ya, untuk melakukan simulasi. Nah, contoh-contoh itulah contoh-contoh yang, gimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi, terutama, untuk di teknik elektro akan sangat, erat dengan teknologi ya. Kemudian, selain itu, saya juga di asosiasi, ada Asosiasi Ilmuwan Data atau ID, dan di asosiasi blockchain, dua asosiasi utama yang berkaitan dengan data science dan, blockchain ya. Kemudian, mungkin juga saya perkenalkan, riset area saya di bawah itu ya, di sebelah sini ya. Ini mouse saya kelihatan ya? Apa kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saya sebut, social computing. Apa sih social computing itu? Social computing itu kita gunakan teknologi, dalam hal ini, berbagai macam ya, AI segala macam itu untuk, kuantifikasi perilaku manusia dan juga sosial ya, dengan menggunakan, data yang ada ya, big data ya, biasanya big data ya. Jadi datanya itu kita kumpulkan, kita gunakan untuk melakukan, kuantifikasi perilaku ya. Nah, di sini ada social network, ada AI, big data, data analitik, data science, graph analitik, statistik. Nah, area yang saya lakukan ya. Yang kedua adalah, blockchain. Nah, blockchain itu,
biasanya rekan-rekan di elektro, karena saya punya banyak rekan di elektro ya, Pak Yuda, Pak Faris yang biasa, Pak Bogi ya yang biasa bicara blockchain juga, mostly adalah security ya, dan sebenarnya blockchain ini banyak sekali banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama tentunya untuk kelancaran operation ya, seperti traceability, privacy salah satunya ya, dan security tentunya ya. Yang lainnya adalah untuk inovasi ya. Inovasi itu contohnya digital asset ya, crypto industri ya, cryptocurrency ya, mungkin yang kita kenal sekarang Bitcoin dan lain sebagainya, Web3 ya. Kalau saya nggak tahu ya di elektro belajar juga Web3 apa enggak ya, tapi di dunia industri Web3 itu kita sebut juga industri yang berkaitan dengan token ekonomi ya, yang pada intinya memang kita maksimalkan teknologi digital untuk supaya kita bisa membuat aset-aset digital yang bisa liquid ya, liquid itu bisa dijual, dan juga akses tanpa batas karena batasnya ada di luar negeri ya, nggak hanya di dalam negeri tapi bisa ke luar negeri ya. Dan juga digital currency, mungkin kalau rekan-rekan tahu namanya CBDC ya, Central Bank Digital Currency, yang sedang digodok oleh BI ya. Kalau kita lihat uang yang kita gunakan sekarang, kebanyakan juga sudah tidak cash ya, sudah menggunakan QRIS dan lain sebagainya. Nah, digital currency itu adalah uang yang dipublish dalam bentuk digital. Jadi ini akan kelihatan nanti apa sih efeknya. Nah, ini efeknya financial inclusion. Jadi orang nggak perlu punya KTP, nggak perlu pergi ke bank, sudah dapat menggunakan uang dari pemerintah, ya, uang dari bank sentral maksudnya ya. Ini udah uang resmi rupiah dalam bentuk digital. Jadi kita lihat bahwa keputusan, kemajuan ini semua udah menuju ke arah sustainability ya, kepintaran. Smart itu adalah part of sustainability ya, smart activity dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ya tentunya digital ekonomi, karena saya sangat concern di technopreneur, digital business salah satu keilmuan saya, dan inovasi disruptif ya. Jadi yang disebut disruptif inovasi ya termasuk di government ya, termasuk di policy ya. Bagaimana kita lihat, bayangkan policy itu kebijakan pemerintah yang sangat tidak fleksibel ya, ya karena memang aturannya memang karena harus melihat ada pasarnya dulu enggak, ada pemainnya dulu enggak, ada aktivitasnya dulu enggak, baru kita buatkan regulasinya. Nah, ini dengan teknologi kita bisa gunakan luaran-luaran dari teknologi, prediksi dan lain sebagainya, supaya policy yang diterapkan itu akan menjadi lebih adaptif, lebih smart dan lebih prediktif gitu ya. Nah, itu yang concern sekitaran yang kita sebut sebagai SDG dan beberapa. Saya nggak spesifik bilang SDG karena saya sebenarnya kalau saya urut-urutkan SDG dari beberapa poin di SDG, beberapa riset saya sebelumnya itu sudah mencantumkan salah satu dari SDG, tapi saya waktu itu namanya bukan SDG ya, baru ngeh aja SDG namanya terakhir-terakhir ya. Tentunya nanti rekan-rekan bisa potong saya di tengah ya, silakan ya. Nah, ini mungkin kalau paper-paper saya ada di ResearchGate ya. ResearchGate itu tempat saya naruh paper, karena kalau di internet dan lain sebagainya, di publisher biasanya ada yang nggak open access ya. Jadi kalau Mas dapat paper yang harus aksesnya nggak ada, minta aja di ResearchGate. Saya akan jawab dan saya akan berikan papernya ya. Di sini saya lengkap. Setiap kali ada update paper, saya akan masukkan ke dalam ResearchGate ya. Kemudian sedikit profile riset ya, ini ada Google Scholar dan Scopus ya, dan kalau rekan-rekan browsing, rekan-rekan akan bisa kebayang riset-riset saya arahnya akan relevan dengan tadi social computing, blockchain, dan juga digital ekonomi ya. Nah, ini saya diberikan TOR oleh Bu Erna kemarin ya, Sustainable Development Study ya. Fokusnya termasuk AI, Internet of Things, biomedics, cybersecurity, wireless communication, dan lain-lain. Tentunya saya tidak mencakup semuanya ya, tapi kita akan klopkan kira-kira mana yang mix
match dengan yang saya kuasai gitu ya. Kemudian goals-nya study and serve lokal regional. Lokal itu berarti kan Indonesia ya. Regional itu ASEAN, Asia gitu ya. Global, international, using mobile intelligent technology aligned with SDG. Ya, SDG ada rekan-rekan ada 17. Jadi kemiskinan, clean energy, kemudian education, kemudian responsible consumption, itu area yang sangat-sangat luas sekali. Dan ngambil sebagian kecil dari problem-problem itu sudah sangat bisa menyelesaikan tujuan SDG itu sendiri. Dan kebetulan kan keilmuan saya yang saya bilang tadi adalah kuantifikasi. Jadi saya lihat ada kecocokan di kurs ini dan keilmuan yang saya punyai ya. Kemudian ini SDG-nya ya. Saya saat ini saya sedang banyak melakukan riset yang berkaitan dengan clean energy. Ada di mana ya? Ini clean energy. Ya, apa yang saya lakukan dengan clean energy? Saya membuat tokenisasi karbon kredit. Ya, jadi kalau rekan-rekan memahami karbon kredit, ada marketnya di dunia. Ya, di Indonesia masih sedang membangun ya bursa karbon itu sedang dibangun, aturannya sudah dibuat ada, tapi detailnya operasionalnya belum ada. Problemnya adalah dengan karbon market atau karbon kredit itu kan tujuannya supaya setiap entitas atau perusahaan bisa mengajukan dia menjual usaha dia untuk mengurangi karbon ya, baik melalui misalkan penanaman mangrove ya, penghijauan, clean energy, renewable energy, itu bisa dikonversi menjadi kredit. Kredit itu dijual ke perusahaan yang menghabiskan melakukan polusi. Kenapa mereka melakukan polusi? Ya banyak industri yang tipikalnya memang tidak bisa bersih. Contohnya logam besi ya, industri pengolahan besi ya, dari besi ke besi itu akan selalu mengotori atmosfer dengan karbon dioksida. Jadi mereka harus beli karbon kredit supaya mereka punya net zero emission. Nah, proses ini, proses marketnya, proses registrinya, proses MRV, monitoring, evaluation, dan lain sebagainya, itu berjalan secara manual. Jadi inilah peran yang sangat luar biasa bagaimana teknologi bisa melakukan pengawasan ya. Contohnya dalam ini blockchain, karena blockchain bisa men-trace asal dari kredit itu sendiri. Dan blockchain juga bisa merubah unit karbon, dalam hal ini dalam satuan ton, menjadi token yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ya yang ada di karbon market itu, dan token itu bisa diakses global. Jadi Indonesia bisa teman-teman ya, rekan-rekan yang nggak tahu mau bikin bisnis saja, bisnis penghijauan lah, bisnis penghijauan contohnya ya. Kita tanam mangrove atau kita jaga hutan, dikeluarkan kreditnya, kemudian yang beli bisa perusahaan Eropa, bisa perusahaan Brasil, ya Amerika, dan itu adalah borderless. Nah, borderless artinya kita punya opportunity dengan teknologi untuk bisa punya peluang-peluang baru. Nah, ini salah satu contoh bagaimana penguasaan teknologi itu bisa menyelesaikan real problem ya. Contoh lain, ada suatu industri ya, namanya industri game. Mungkin kalau rekan-rekan S3 di sini masih yang suka main game, ada game yang sifatnya metaverse ya, game yang memang di mana kita melakukan bermain game dan juga bersosialisasi ya. Ada namanya industri GameFi ya, gamification, game and finance ya, atau play to earn ya, nama lainnya ya. Jadi kita bermain game sambil kita earning money and also spending money ya. Jadi salah satu perusahaan game yang terkenal itu namanya Axie Infinity ya. Dan itu berbasis blockchain. Dan dia menjual tokennya borderless. Axie Infinity kalau orang lihat, kalau orang main, itu kayaknya perusahaan Eropa atau perusahaan Amerika gitu.
atau Jepang gitu ya. Ternyata bukan, dia perusahaan Vietnam. Ya, jadi dia mendapatkan mendapatkan devisa yang luar biasa karena orang-orang di luar negeri ya pemain game ini, apalagi di Indonesia ya. Indonesia kan kalau kita lihat digital native, saya nanti tunjukkan. Itu hampir 60% itu anak-anak Gen Z itu. Gen Z dan Gen Y lah. Gen Z dan Gen Y itu 60%. Gen X generasi saya udah mulai hilang lah. Tapi ini adalah mayoritas postur dari Indonesia, sehingga kalau kita bisa lihat apa yang mereka lakukan adalah mereka tidak ada space untuk spending money juga. Kalau mau spending itu dia perlu keluar. Contohnya tadi ke Vietnam. Jadi devisanya Vietnam luar biasa. Jadi ini adalah salah satu contoh, apalagi di tengah kita as a country ya sebagai negara kita itu sedang kesulitan kreativitas dan inovasi dan lingkungan ekosistem regulasi yang tidak mendukung, yang kurang mendukung ya, yang kurang mendukung kita untuk expand atau berani berlakukan kreasi ya. Nah seperti itu. Nah itu sedikit ya. Kemudian saya akan cerita umum aja lah. Jadi buat rekan-rekan mungkin akan melihat ya bagaimana evolusi teknologi ya. Sebelum jadi dosen saya dulu tempat jadi fotografer ya. Dan saya itu juga melakukan hal yang sebelah kiri itu ya. Memotret kilang minyak harus naik helikopter ya, dan itu sangat mahal dan sangat beresiko ya. Nah kemudian keluarlah alat yang di bawah drone sehingga pekerjaan itu menjadi lebih murah dan lebih cepat ya. Kemudian di kanan, di sebelah kanan kita juga mengalami evolusi beberapa tahun belakangan ini di mana penggunaan cash juga sangat sangat berkurang karena ada teknologi. Kita sekarang sudah saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau di Bandung sih udah semakin jarang kita, terutama di gaya hidup saya punya uang cash tuh nggak habis-habis gitu ya. Kemana-mana bayarnya pakai QRIS ya. Nah ini evolusi dari kita dulu harus menggunakan cara lama menjadi cara baru itu terjadi secara cepat, eksponensial ya. Nah, kemudian at the same time kita punya opportunity teknologi. Nah, ini kan rekan-rekan dari teknik elektro ini kalau membuat nanti disertasi kebaruan kan harus ngecek ini ya, ngecek apa yang saat ini lagi lagi berkembang teknologinya dan belum banyak yang melakukan kontribusi di sana ya. Ini dari Future to the Institute, dia bilang ada AI, ada desentralisasi yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian ada telecommunication and computing adalah suatu kontribusi sendiri ya, Home of Things, kemudian recognition, scoring, privacy. Nah ini adalah salah satu fokus yang saya lakukan ya. Bagaimana contohnya saya melakukan melihat credit worthiness seseorang bukan dari dia punya mobil atau punya tanah, tapi dari present dia di medsos ya, di internet ya. Jadi ini adalah perdebatan yang sangat lama. Jadi saya melakukan riset sejak tahun 2015-2016. Baru ini aja OJK kemarin saya lihat boleh melihat credit worthiness. Credit worthiness itu seseorang layak dikasih utang nggak ya, kasih kredit ya, tanpa perlu punya kolateral gedung ya, rumah atau mobil gitu, atau harta yang lain. Tapi cukup sosial kapital dia. Dia berteman dengan siapa, bagaimana tipe pertemanan dia, bagaimana reputasi dia ya. Sehingga dia bisa dikasihkan kredit. Waktu itu OJK bilang, kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan yang lalu ya, kita bisa apply kredit dengan postingan Instagram. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena tentunya ada engine di belakangnya yang bisa kita buat sehingga engine itu reliable untuk mendeteksi bahwa seseorang itu layak dikasih kredit apa tidak. Ini suatu inovasi yang menurut saya as a part of SDG karena kita doing something so smart gitu ya. Dan sebenarnya postur kita di Indonesia ini juga punya kekhawatiran yang luar biasa karena kita lihat generasi muda
kita sering lihat beritanya tidak mampu beli mobil ya, dan mereka nggak perlu juga karena ada apa, online ya, kendaraan online itu ya, Gojek dan Grab dan lain sebagainya. Yang kedua, rumah itu sangat mahal, jadi nggak punya mobil, nggak punya rumah. Jadi, industri keuangan pusing, bagaimana saya harus, menyalurkan kredit kalau, dengan menggunakan aturan-aturan atau rumus-rumus kredit yang lama itu sudah nggak berlaku ya. Bukan hanya kredit, insurance juga dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Dan ini banyak juga ya health and medicine tadi kita ada ya biomedik ya. Jadi, ini menurut saya bukan hal yang saya kuasai, tapi menurut saya ini adalah salah satu, hal yang perlu digali ya, precision, apa, eee, precision, obat yang presisi, kemudian investigasi apa, diagnosa yang presisi dan lain sebagainya. Kemudian, transportasi, logistik, apalagi dengan blockchain kita bisa melakukan traceability ya. Policy, government security, climate, energy, dan space. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya bisa menjadi fokus, riset dari, rekan-rekan ya, karena langsung berhubungan teknologi dan society. Nah, ini saya tadi cerita, kalau kita lihat posturnya memang kita bisa lihat bahwa, eee, Gen Z dan Gen Y itu hampir 52%, 53% lah. Ya itu adalah workforce kita ya. Jadi, itu adalah penghasil uang dan juga pengkonsumsi hasil dari inovasi. Nah itu. Jadi kita, kalau kenapa Gen Z dan Gen Y itu penting, karena Gen Z dan Gen Y itu adalah digital native. Jadi kalau kita tidak membuat suatu, solusi yang berbasis, IT ya, ICT, ya, ya itu kan kita nggak akan diterima oleh mereka gitu ya. Next. Nah, saya ada 2 konsep yang selalu bawa itu dari dulu, rekan-rekan. Yang pertama Society 5.0 ini adalah dari Jepang ya. Bagaimana kita, gunakan teknologi untuk memanusiakan manusia. Jadi, ini adalah konsep yang sangat, dalam ya. Apa yang disebut memanusiakan manusia? Apakah manusia itu, kita tidak memanusiakan manusia saat ini? Kenyataannya memang kita tidak terlalu memanusiakan manusia terutama di Indonesia ya. Jadi kita masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang dilakukan oleh manusia ya. Misalkan administratif, apa, kasir, dulu penjaga tol ya. Sekarang sudah mulai mulai apa, berubah kan ya, karena memang dorongan teknologi, karena teknologinya ada untuk mengganti peran manusia itu. Bahkan mungkin kalau di kantor kita punya, apa, RPA ya, robotic, process automation, otomasi ya, otomasi dengan, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi ini kita gunakan, apa namanya, teknologi sehingga, apa namanya, eee, society itu apa, eee apa namanya, society itu berpusat kepada melayani manusia ya. Banyak problem yang bisa kita selesaikan, contoh reduce poverty. Nah, kita mungkin sering mendengar bagaimana di Indonesia susah sekali kita mereduce poverty, karena mungkin kita tidak pernah punya data yang lengkap, ya. Mana yang miskin, mana yang tidak, kita nggak tahu. Dan mungkin juga kita tidak, eee eee, bergantung lebih banyak ke teknologi, kita bergantung lebih banyak ke human, sehingga human tend to corrupt. Jadi banyak sekali, apa, hasil itu tidak presisi atau hilang di tengah jalan ya. Kemudian job opportunity itu juga, apa namanya, saat ini juga banyak sekali yang, apa, eee, tidak ada, tidak tersedia ya, kenapa? Karena inovasi atau penggunaan teknologi untuk ide-ide baru itu tidak dilakukan ya. Edukasi itu juga, kita sekarang sudah banyak, apa namanya, video, dan lain sebagainya ya, online learning dan sebagainya ya. Entrepreneurship opportunity, saya ceritakan tadi tentang, industri game online yang bisa menggebrak dunia ya, precision healthcare dan lain sebagainya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah industri 5.0. Nah ini yang disebut, industri yang mengutamakan, sustainability sebenarnya ya. Bagaimana industri itu bisa smart, supaya dia bisa terus berjalan ya. Smart itu berarti dia adaptif. Adaptif itu berarti dia
agile ya, gesit ya. Nah, salah satu yang dilakukan yang jadi fokus saya itu adalah massive personalization. Jadi kita gunakan teknologi terutama data analitik and AI untuk mempersonalisasi kebutuhan tiap end user ya. Kalau dalam konteks saya adalah bisnis. Tapi ini sama juga bisa dilakukan di government. Ya, bagaimana government menggunakan big data dan memasukkan algoritma data analitik dan AI ya supaya kebutuhan dari tiap warganya itu terpenuhi ya. Dan ini sebenarnya bisa terjadi dan teknologinya ada ya. Dan terbukti kok di dalam di private sector ya yang menggunakan untuk bisnis itu berjalan dengan lancar. Misalkan saya mungkin Bu Levi kita nggak apa namanya dengan Bu Levi bisa ada Gojek ya Bu Levi? Gojek apa GoFood? GoFood ya. Gojek, GoFood kan Grab ya bisa. Grab ya GrabFood, GoFood, Shopee kan dia tahu Bu Levi itu ntar malam makan nasi goreng atau mie goreng ya. Ya, jadi itu. Jadi artinya mereka punya model prediksi seleranya Bu Levi nanti malam makan apa? Based on what? Based on habit. Based on apa lingkungannya dekat rumahnya yang jualan banyak itu apa ya. Dan apa namanya dan dari mana? Yang dari data yang Bu Levi serahkan dengan sukarela. Jadi ada satu hal, data collection should be tidak tidak mengganggu ya. Kalau lawannya mengganggu itu ya kita melakukan survei ya. Intrusif. Kita tanya orang, kamu isiin dong survei. Nah, teman-teman di social science kan sering kayak gitu ya. Nah, teman-teman di teknologi bisa mendesain suatu aplikasi sehingga orang giving data secara sukarela sehingga kalau datanya sudah masuk kita bisa implementasikan yang namanya data analitik AI dan etc. sehingga kita bisa personalisasi kebutuhan tiap orang ya apa namanya ya banyak ya Spotify selera musik Netflix selera film bahkan mungkin selera film uh, Netflix lebih tahu selera film saya daripada istri saya misalkan ya jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini core-nya adalah personalisasi. Jadi ini adalah rekan-rekan bisa ambil yang lebih tinggi lagi ya. Jadi bukan hanya ke bisnis ya. Dengan data yang data interaksi, data attitude, data behavior, data deskriptif atau demografi kita bisa create profiling. Nah, jadi hal yang penting adalah yang saya temukan, yang saya pelajari dari private sector adalah private sector itu justru sangat suka kalau data nggak demografik ya. Kayak tadi Bu Levi mau pesen diprediksi pesen nasi goreng atau mie goreng. Bisnis ini tidak perlu tahu Bu Levi itu laki-laki atau perempuan. Nggak penting itu. Ya. Yang penting adalah behaviornya. Jadi gimana caranya? Ya yang kita kolek adalah behaviornya. Ya. Dan itu adalah personal. Jadi nggak peduli dia demografinya apa. Karena tentunya di era sekarang yang kita dibombardir dengan informasi dan dibombardir dengan layanan ya selera itu nggak kayak beberapa tahun yang lalu kalau laki-laki usia 40 harus beli sepatu kulit gitu kan nggak ya. Sekarang sudah banyak pilihan ya. Nah, aspek kedua adalah kalau kita nyimpen data personal, nah itu bahaya juga. Kita sekarang punya PDP ya, perlindungan data pribadi. Jangan sampai datanya ini bocor ya. Kalau yang bocor data behavior, data attitude, ya, data interaksi, tapi nggak ketahuan orangnya siapa ya nggak masalah, itu aman dari sisi perusahaannya ya. Kalau kita melanggar itu, kita bisa didenda ya, bahkan dihukum ya berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi yang baru ya. Nah ini kemudian personalisasi ya, ya saya bilang paling smart kalau udah hyper personalization ya. Jadi ini apa levelnya ya. Kemudian saya cerita tentunya tadi kita ngomong data analitik ya, saya nggak akan cerita detail, mungkin teman-teman paham ya, kalau kita punya data besar ya, atau data lah ya, maka bagaimana kita mencari pola pada data itu kita sebut sebagai proses
analitik, ya proses pencarian pola pada data. Ya tujuannya ya banyak, ada yang untuk diagnosa, ada yang untuk prediksi, ada untuk preskriptif ya melihat formulanya gitu ya. Nah salah satu apa namanya metodologi atau teknik ya untuk mendukung proses data analitik ini kita namakan machine learning. Nah ini ya apa tentunya sudah pernah ya dipelajari.